Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya, David Radison Parasian Pardede, selaku tenaga pendidik atau WI di Pusdikmin Lembiklat Polri, salah satu lembaga pendidikan yang melaksanakan pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan desain pembelajaran agenda ketiga. Agenda ketiga ini adalah berbicara tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan selaku peserta latsar, pada kesempatan ini sebagaimana deskripsi singkat bahwa sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintahan, aparatur sipil negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokrasi, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sejalan dengan program prioritas pemerintah periode 2019 sampai 2024 mengenai pembangunan sumber daya manusia. ASN Indonesia harus menjadi pekerja keras, dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Semuanya itu diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, selaku peserta latsar pelatihan dasar CPNS perlu dibekali yang disebut dengan pelajaran agenda ketiga, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Di sini saya akan mencoba untuk membahas bagaimana pola pendidikan yang diberlakukan dalam masa tertentu atau keadaan darurat yang disebut dengan distance learning. Dalam distance learning ini ada sebuah wadah atau aplikasi yang disebut dengan MOOC. MOOC ini adalah suatu wadah pembelajaran yang disebut dengan blended learning. Dan kalau kita melihat di dalam pola pembelajaran e-learning pada distance learning ada 6 hari untuk pembelajaran pada agenda ketiga. Yang pertama itu adalah sinkronus, ya, profesionalisme ASN 2JP, sinkronus pembelajaran agenda pendalaman dan penguatan 2JP, dan ansinkronus, ya. Ansinkronus ini adalah pembelajaran agenda ketiga di mana peserta latsar dituntut untuk belajar mandiri, mendalami materi yang telah disampaikan di dalam wadah MOOC tadi. Dan pada hari kedua, sinkronus kembali dilaksanakan pada agenda ketiga, yaitu pendalaman dan penguatan dengan materi yang telah disampaikan. Ini adalah 3JP. Setelah itu dilaksanakan juga pada hari kedua ansinkronus dengan pembelajaran agenda ketiga sebanyak 3JP. Nah, pada hari ketiga full murni, peserta latsar akan melaksanakan ansinkronus pembelajaran agenda ketiga yang jumlahnya 6JP. Dituntut untuk belajar mencari referensi-referensi yang bisa memperluas pengetahuan Anda tentang agenda ketiga, yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Bapak Ibu, pada hari yang keempat dilaksanakan ansinkronus
yang tujuannya adalah pembelajaran pada agenda ketiga. Dan di sana dituntut adanya umpan balik atau timbal balik dari peserta menjawab atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di dalam sistem blended learning atau LMS. Dan pada hari yang kelima dilaksanakan synchronous coaching. Ini pembelajaran pada agenda ketiga, ya, pendalaman penerapan untuk menuju aktualisasi. Nah, Bapak Ibu, pada agenda pembelajaran coaching ini, Bapak Ibu akan dituntut bisa mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di dalam tugas dan tanggung jawab Anda sebagai sehari-hari sebagai seorang ASN. Dan pada hari yang terakhir, pembelajaran agenda ketiga ini akan dilaksanakan asinkronus dan pembelajaran agenda-agenda yang lain untuk memperdalam Anda bagaimana caranya Anda bisa membuat sebuah ASN yang lebih profesional. Adapun tujuan pembelajaran pada agenda ketiga ini, ya, diharapkan para peserta setelah mengikuti para mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami kedudukan peran dan kewajiban serta kode etik ASN dan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, sebagai indikator dalam pelatihan ini diharapkan Bapak Ibu rekan-rekan mampu menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik dan kode perilaku Anda sebagai seorang ASN. Yang kedua, diharapkan Anda mampu menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, aparatur sipil negara. Dan yang ketiga, diharapkan Anda mampu menjelaskan mekanisme pengelolaan aparatur sipil negara. Nah, di dalam proses pembelajaran pada tahap blended learning, maka akan ada 3 pertemuan. Yang pertama, ada sinkronus dan asinkronus. Pada hari pertama, 2 JP sinkronus akan dilakukan. Tahap pertama itu adalah perkenalan. Diharapkan para peserta boleh saling mengenal, ya, karena tatap muka lewat virtual Zoom. Diharapkan juga boleh berkenalan dengan tutor yang mengampu mata pelatihan pada agenda ketiga. Setelah itu akan diadakan kuis dengan fokus kepada kemampuan penerapan analisa dan evaluasi. Dan setelah itu diharapkan dilaksanakan overview substansi, ya, penekanan kepada kemampuan dalam menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi. Dan yang keempat, Anda harus bisa melaksanakan penugasan yang diberikan kepada Anda. Nah, pada saat Anda melaksanakan sinkronus, itu jumlahnya 6 JP, itu adalah model pembelajaran mandiri, tugas mandiri, dan tugas kelompok. Nah, pada proses pembelajaran mandiri, ini diharapkan Anda bisa mempelajari bahan ajar yang telah disiapkan oleh fasilitator dalam Kolabjar ASN Pintar. Dan pada tugas mandiri diharapkan Anda bisa menganalisis dan mengevaluasi penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di instansi Anda, ya. Dan pada tugas kelompok diharapkan Anda bisa menganalisis dan mengevaluasi kasus yang telah disiapkan oleh fasilitator dalam proses pembelajaran agenda ketiga mengenai pelaksanaan manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, hari kedua akan dilakukan asinkronus. Murni Anda belajar sendiri dengan dilengkapi oleh fasilitator tugas
tugas mandiri dan tugas kelompok, serta pembelajaran mandiri. Nah, pada proses pembelajaran mandiri hari kedua ini, asinkronus, Anda melanjutkan mempelajari bahan ajar yang disiapkan oleh fasilitator di dalam Kolabjar ASN Pintar. Nah, Anda juga akan mengerjakan tugas mandiri, yaitu menentukan visi pribadi Anda sebagai Smart ASN, membuat peta jalan untuk mencapai Smart ASN tersebut, dan menentukan rencana aksi Anda atau action plan Anda untuk sebulan pertama. Apa yang Anda akan lakukan dan apa yang Anda ingin capai. Nah, pada tugas kelompok, Anda akan mengerjakan secara kelompok. Diharapkan Anda secara kelompok bisa menyajikan beberapa orang PNS sebagai role model Anda di dalam tempat tugas Anda masing-masing. Anda bisa akan mencontoh orang sebagai role model, teladan bagi Anda. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi pembelajaran yang diperoleh daripada role model tersebut. Mana yang lebih menarik, mana yang harus diteladani oleh role model Anda tersebut. Dan pada hari yang ketiga, proses pembelajaran sinkronus ya dilaksanakan 3JP. Kembali bertatap muka dengan fasilitator ya. Akan dilaksanakan persentase hasil diskusi kelompok Anda pada hari pertama, studi kasus, dan pasti ada diharapkan feedback dari hasil diskusi yang Anda telah laksanakan. Yang kedua, persentase hasil diskusi kelompok hari kedua, sebagaimana tugas yang telah diberikan, yaitu membuat role model bagi diri Anda sendiri, dan tentunya harus ada feedback dari hal itu. Dan yang ketiga, presentasi atau sampel tugas individu hari kedua, adanya visi pribadi, peta jalan, dan action plan yang Anda harus buat dan harus Anda paparkan, serta ada feedback daripada semuanya itu. Dan setelah itu, dalam pertemuan sinkronus, ada brainstorming, lesson learn, pembelajaran selama 3 hari, baik itu belajar mandiri maupun belajar kelompok. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan kegiatan asinkronus dan sinkronus, akan dilaksanakan kegiatan klasikal, di mana Bapak Ibu akan datang ke Pusdikmin untuk melaksanakan pendidikan secara klasikal. Ya, tentunya akan dilaksanakan 5JP. Ya, di sana akan dimulai perkenalan, overview dengan penekanan kepada aspek profesional dan kreativitas Anda sebagai ASN, dan presentasi atau contoh hasil implementasi action plan Anda yang sudah Anda laksanakan selama habituasi, dan tentunya pasti akan ada feedback. Dan klasikal alternatif kedua mungkin akan perkenalan, ya, overview dengan penekanan kepada aspek profesional dan kreativitas. Lalu ada analisis kasus. Anda akan dihadapkan kepada sebuah kasus, Anda bisa menganalisis ya kasus tersebut dan munculkan itu keterkaitan profesional dan kreativitas Anda sebagai aparatur sipil negara. Ini akan dikerjakan secara kelompok. Setelah itu Anda akan mempresentasikannya serta ada feedback, tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain untuk menanggapi hasil diskusi-diskusi dari masing-masing kelompok. Inilah gambaran daripada desain pembelajaran pada agenda ketiga. Mudah-mudahan Bapak Ibu rekan-rekan selama mengikuti pembelajaran selaku peserta pendidikan dan pelatihan dasar CPNS di Pusdikmin boleh termotivasi, boleh tetap semangat dan menjadi ASN yang lebih pintar, ASN yang smart menuju smart governance. Demikian yang boleh saya sampaikan. Saya akhiri bila topik walidaya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.